Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya ayyuhal hadirin wal jamaah masjid Nabawi jamaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang mana pada subuh ini Allah Ta'ala berikan karunia-Nya lagi kepada kita ya, berupa kesempatan hidup, kesempatan sehat, kesempatan untuk kita bisa beraktivitas ya, kesempatan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita menjalankan ibadah wajib sholat subuh berjamaah serta sunah-sunah yang lain, muamalah yang lain dengan yang didasari oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diterima oleh Allah taala dan diberi pahala berupa surganya Allah taala. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Mustafa Habibina Syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu kita membaca sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa. Mudah-mudahan sholawat yang kita baca sebagai penghapus dosa kita, kekhilafan kita, sebagai penyempurnaan majelis kita. Mudah-mudahan majelis kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendatangkan rahmat, selalu mendatangkan berkah ya. Manfaat dunia maupun akhirat. Allahumma amin. Jamaah yang kami hormati, kita masih meneruskan perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Isra Mi'rajnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan, asli katanya, asli kalimatnya dari Allah Subhanahu wa taala yaitu as-sholatu tayyatu lillah wa sholawatu wat thayyibat. Nah, terus kita ganti at-tayyatul mubarakatus sholawatut thayyibat gitu. Ya, ya. Asli katanya gitu. Jadi keselamatannya untuk Allah Ta'ala, penghormatan khusus untuk Allah Ta'ala, rahmat dan takdim yang baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu faqala Allah Ta'ala jalla sana'uhu, Allah Ta'ala langsung yang begitu mulia, begitu agung, memberi memberi penghormatan ya, memberi penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Penghormatan itu bukan dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tapi ayyuhan nabiyyu memakai jamak. Semuanya para nabi dihormati oleh Allah Taala. Ya. Wabil khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keselamatan, kesejahteraan untuk kamu Muhammad wahai Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat dan keberkahan untukmu. Fakultu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak itu juga, begitu dikasih penghormatan oleh Allah Ta'ala. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu dikasih penghormatan, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, mendoakan kepada bawahannya semuanya. Assalamu alaina, mudah-mudahan kesejahteraan tersebut untuk kita semuanya. Bukan untuk Nabi saja, tapi untuk kita para umatnya. Wa ala ibadillahi sholihin, ya ini dikhususkannya lagi.
dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, ya, yang soleh. Umat Muhammad dan orang-orang yang soleh itu pasti mendapatkan keberkahan, rahmat, dan kesejahteraan dunia maupun akhiratnya. Kalau mau sholat ini, kalau rezekinya kurang lancar, perbaiki sholat kita. Gitu. Misalnya ada masalah-masalah, kok kita itu sering masalah ini, kok cari rezeki pencahariannya kok susah dan lain sebagainya. Berarti ada masalahnya itu di sholat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah janjinya gitu. Kalau rezeki kita itu kok tidak bisa mencukupi, padahal apa gajinya besar. Sebulannya sekian juta, tapi kok tidak bisa sukses atau tidak bisa mencukupi untuk memberikan nafkah kepada anak istri, bagaimana? Padahal gajinya sih jauh lebih banyak dibandingkan gaji-gaji yang di bawahnya itu, dibandingkan orang yang gajinya sebulan 1 juta atau 2 juta atau juga 500.000. Dia gajinya sampai 10 juta tapi tidak berkah. 500.000 sebulan berkah. Bayangkan, bisa nyekolahkan anak sampai kuliah, bayangkan. Ya. Bahkan yang 300.000 pun bisa menyekolahkan anak sampai kuliah karena keberkahan tersebut tadi. Keberkahan. Kalau menurut istilah keberkahan itu ziyadatul birri atau ziyadatul khair. Keberkahan sesuatu yang berkah, rezeki yang berkah itu menambahkan suatu kebaikan. Itu. Ya, begitu dikasih berkah, kasih rezeki berkah, pasti dia timbulnya baik. Kalau lebih, berbagi dengan kawan. Lebih, berbagi dengan tetangga. Lebih, berbagi dengan siapa saja yang dijumpainya. Entah barangan berapa rupiah pun. Nah, yang penting dia itu bisa berbagi. Ya, itu karena rezekinya berkah. Tidak khawatir dengan kekurangan yang dikeluarkannya tersebut. Nah, duit yang dikeluarkannya tersebut itu karena berkahnya tadi. Akhirnya tambah lagi Allah Ta'ala min haitsu la yahtasib. Kasih rezeki oleh Allah Ta'ala itu tanpa disangka-sangka. Ya. Setelah itu, inilah penghormatannya. Fakultu, terus faqala li, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala li Rabbi azza wa jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku. Ya, Rabbi Tuhanku ini azza wa jalla yang maha mulia dengan maha agung tersebut, yang maha agung tersebut. Ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad. Katanya ini setelah menerima wahyu salat itu, setelah pembicaraan Allah, berdialog Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan tatap muka, ya enggak. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihitabi atau difirmani oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Bicaranya gini, ya Muhammad, ittakhadat tuka habiban kama ittakhadattu Ibrahima khalilan wa kalamtuka kama kalamtu Musa takliman wa ja'altu ummataka khaira ummatin ukhrijat linnas wa ja'altuhum ummatan wasata wa ja'altuhumul awwalina wal akhirina fakhud ma ataituka wa kum minasyakirin. Ini Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibicarakan itu, mendoakan kita, lalu Allah Ta'ala berfirman kepada Muhammad, ya Muhammad, Muhammad, ittakhadtuka habiban. Wahai Muhammad, aku jadikan kamu sebagai kekasihku. Habibi, sebagai kekasihku. Sebagaimana aku menjadikan Ibrahim sebagai kesayanganku. Khalilin. Ya, kama ittakhadtu Ibrahim khalilan. Ya. Jadi kekasih kesayangan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad jadi kekasih, Nabi Ibrahim jadi kesayangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa kalamtuka kama kalamtu Musa takliman. Dan aku, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku berbicara berfirman denganmu
sebagaimana aku berbicara pada Musa alaihissalam. Aku jadikan untukmu sebagai umat yang terbaik di antara umat-umat yang pernah ada. Jadi ini Nabi Musa saja itu dengki melihat Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Wa ja'altu ummataka khairan ummatin. Aku jadikan umatmu itu sebagai sebagus-bagusnya umat dibandingkan umat yang lain. Ukhrijat linnasi wa ja'altum ummatan wasatan. Sebagai umat yang terbaik di antara umat-umat yang pernah ada. Dan sebagai umat yang berkeadilan, wasatan, artinya pertengahan tersebut. Yang mempunyai keadilan, ya. Pertengahan tersebut. Hidup sedang-sedang. Serta sebagai umat yang awal dan yang akhir. Awal masuk surganya, akhir diciptakannya. Akhir Nabi Muhammad SAW diperintahkannya, dilahirkannya tersebut. Jadi umat yang terakhir kita itu tersebut. Umat yang terakhir nanti besok setelah kita meninggal dibangkitkan lebih dahulu dibandingkan umat-umat yang lain. Masuknya surga duluan, bangkitnya duluan, dan kita jadi umat di akhir zaman. Umat Nabi Muhammad SAW tidak apa-apa. Ya, nabinya pun begitu. Terimalah apa yang aku firmankan, berikan kepadamu, dan jadikanlah kamu termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Jadi umat Muhammad SAW ini memang benar. Memang sudah istilah memang karakternya gitu. Kalau Nabi umat Muhammad SAW itu ya selalu kalau orang yang soleh itu pasti selalu rasa bersyukur, selalu syukur. Gak dapat banyak syukur, sedikit pun bersyukur. Beda dengan umat-umat yang lain. Ya, kalau umat Nabi Muhammad SAW mendapat rezeki sedikit, alhamdulillah. Alhamdulillah itu sudah mengungkapkan daripada kalimat syukur. Alhamdulillah itu sudah merupakan kalimat syukur. Puji segala puji bagi Allah. Itu sudah syukur. Tapi kalau umat yang lain mendapatkan rezeki mana bilang kayak gitu? Mana ada? Tapi umat Nabi Muhammad SAW begitu mendapatkan sesuatu hal yang bagus, pasti dia itu memuji kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Itu tandanya banyak syukurnya. Ya. Kadang-kadang turuni hujan saja pun begitu turun hujan pun pertama hujan, alhamdulillah, mudah-mudahan hujan berkah. Ya kan kayak gitu. Ya. Pasti mengeluarkan kalimat alhamdulillah. Itu tandanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah Subhanahu wa taala awalina fakhud ma ataituka wa kum minasyakirin summa qadha ila umuran lam yu'danna li an akhbarakum wa faradtu alayya wa ala ummati fi kulli yaumin khamsuna sholatan. Lah kalau memang terjadi seperti ini gimana ya? Enggak bisa makan, enggak bisa tidur, enggak bisa apa ya? Ya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan aku beberapa perkara yang tidak diizinkan bagiku untuk menceritakannya kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadaku dan juga umatku sholat 50 kali sehari semalam. 50 kali sehari semalam. Itu tidak bisa berak, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa apa. 50 kali, misalnya 50 waktu, 50 kali ya. 50 kali begitu mau masak itu minum Allahu Akbar, oh, tinggalkan lagi. Mau makan belum baca habis satu pinggan, satu piring itu Allahu Akbar. 50 kali, Pak. 50 rakaat ya, coba bayangkan. Untuk yang 17 rakaat 5 waktu saja pun ya enggak sehari 50. Bayangkan 50 kali kayak gitu. Ya. Bagaimana kalau terjadi? Kalau enggak bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Salat 50 kali sehari semalam. Setelah dia memberikan janji kepadaku dengan janjinya dan meninggalkanku, Masya Allah, dia berfirman kepadaku. Ya, berfirmannya Allah Ta'ala gimana?
kembalilah kepada umatmu, katanya. Muhammad irji kana kamu. Qala li irji ila umatika. Kau balik sana, lepas saya bicara ini kau balik. Wa balaghahum anni fahamalani. Terus sampaikan cerita ini, sampaikan kamu kepada umatmu. Sampaikan sana kepada umatku. Kembali ke dunia, sampaikan kepada mereka apa yang kamu peroleh dariku. Apa yang kamu peroleh dariku ini kau sampaikan kepada umatmu. Ceritakan sana, ceritakan. Ya. Kemudian hamparan begitu disuruh Allah Subhanahu wa taala itu balik ke bumi tersebut. Kemudian hamparan permadani yang sangat indah sekali, ya. Yang mana di mana aku berada padanya segera membawaku turun. Permadani yang sangat indah itu macam Aladin, tapi itu macam ya. Jadi itu membawa, itu macam Aladin itu. Permadani yang sangat indah tersendiri. Jadi kalau cerita-cerita klasik itu Aladin menaiknya lah permadani itu macam ya. Ya, subhanallah. Ya. Jadi di situ permadani menghampirinya setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, kau kembali kepada umatmu. Permadani datang yang sangat indah dengan biri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung membawa turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hamparan permadani terus berarti padanya segera membawaku turun dan sampailah aku di Sidratil Muntaha. Setelah di Sidratil Muntaha datang, ya, kan Jibril kan masih menunggu di Sidratil Muntaha itu. Terus aku bertemu lagi dengan malaikat Jibril, dengan Jibril CS-nya. Jibril tidak bisa masuk ke sana, ya, ke Mustawa. Sampai ke Sidratil Muntaha menunggu Jibril. Aku bisa melihatnya dengan hatiku sebagaimana aku melihatnya dengan mataku di depanku. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang benar-benar melihat malaikat Jibril itu memang di Sidratil Muntaha dengan wujud aslinya. Ya, beliau tersebut itu melihat dengan mata kepalanya itu, ya, kepalanya itu melihat benar-benar wujud di Sidratil Muntaha itu dengan wujudnya malaikat Jibril tersebut yang punya 300 sayap. Ya. Jika seandainya sayapnya malaikat Jibril tersebut itu satu sayap saja, diginikan itu dunia dan seisinya terliputi semuanya, gelap. Gelap itu. Masya Allah, gelap sekali. Lah kalau sampai 300 apa dah? Ya tiapnya malaikat Jibril itu kalau misalnya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengkhianati nabinya. Orang-orang kafir memusuhi orang Islam. Ya dah, memusuhi orang Islam atau orang-orang musyrik memusuhi orang-orang yang beriman. Oh, Nabi Islam malaikat Jibril malah itu ditiupkan kayak kemana ini? Mungkin bumi itu melintang kemana-mana, nah tujuannya tidak tahu. Seperti kapas tuh ya apa? Gitu. Langsung ya. Bayangkan satu ini bentangan sayapnya saja dunia barat dengan timur itu terliputi semuanya. Setelah itu terus Jibril berkata, Allah telah memberikan kehormatan kepadamu dengan penghormatan yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari makhluknya, baik dari kalangan malaikat muqarrabin. Malaikat muqarrabin itu siapa? Malaikat muqarrabin itu malaikat penjaga arsy, penjaga kursinya Allah Ta'ala, penjaga Sidratil Muntaha, penjaga Mustawa. Itu malaikat namanya malaikat muqarrabin. Nah, termasuk juga malaikat muqarrabin itu Jibril, Mikail, Israfil, Israel yang dekat kepada Allah Ta'ala. Itu namanya malaikatul muqarrabin. Ya, yang dekat kepada Allah. Lah apa malaikat yang semuanya itu tidak dekat kepada Allah Ta'ala? Dekat semuanya. Pun cuma istimewa. Mereka itu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti layaknya para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teristimewa, begitu, ya. Kan? Di situlah. Terus setelah itu gimana? Tidak pula kepada seorang nabi dan rasul kamu telah sampai pada suatu makom, ya, makom tempat yang terhormat yang tidak pernah dicapai oleh seorang pun dari penduduk langit dan bumi,
Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita itu menyanyikan itu malaikat Jibril saja itu hormat, malaikat saja itu hormat kepada beliau. Lah kita bukan ke para malaikat, bukan ke orang alim, bukan ke orang sudah mencela, caci maki dan lain sebagainya, dosanya besar sekali itu. Kalau toh mau malaikat Jibril itu mengguncang-gancingkan bumi ini dan seisinya, tumpahkan misalnya lautan ditumpahkan ke darat, mau kemana kamu? Datangkan tsunami saja itu udah kalang kabut. Kalau mau, sayangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu penyabar. Ntar nanti barangkali ada yang masih mau bertobat, yang masih mau beriman, yang masih mau menyadari kesalahannya, itu mah berharap. Itulah Nabi kita. Tidak seperti nabi-nabi dulu. Kalau zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Nuh, begitu doa langsung diijabahi 40 hari ya. Begitu 40 hari datang benar-benar siksaan tersebut. Ya. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak, nanti ya. Begitu baik datangkan siksaan, ya nanti Jibril, siapa tahu nanti umatku ada yang sadar, ada yang mau beriman, ada yang mau. Begitu saking arif dan bijaksanya itu. Makanya Nabi Muhammad SAW di dalam surat At-Taubat itu, surat Al-Taubat Al-Baro'ah itu, yang terakhir itu, yang ayat yang terakhir itu sudah sifatnya Rasulullah SAW gitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun. Haris, sifatnya itu haris. Alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat kasih sayangnya terhadap orang-orang muslim. Sangat sayangnya kita terhadapnya. Sangat penyabarnya, sangat penyantunnya terhadap kita. Alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tuh. Ya, itu sudah ada ungkapan di surat Al-Baqarah Al-Baro'ah tersebut, surat Taubat terakhir ini. Lah kalau ini itu amalan itu bisa diamalkan, ya. Mau awet muda gitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Diamalkan. Setiap mau sholat 7 kali diamalkan, 7 kali diamalkan. Ini untuk keselamatan. Itu untuk amalan-amalan, ya. Wiritan daripada tidak ada yang wiritan yang sekiranya dianjurkan oleh baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu wiritan Quran, itu kan Quran itu kan juga Quran, baca saja setiap hurufnya kan diberi pahala oleh Allah Taala. Jadi di situ bergembiralah kamu selamat atas penghormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu berupa kedudukan yang tinggi, Masya Allah, dan kemuliaan yang sepatutnya untukmu. Maka terimalah dengan penuh keyakinan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemberi anugerah dan Dia menyukai orang-orang yang bersyukur. Jadi Allah Taala itu syukur terhadap orang-orang yang bersyukur. Allah Taala itu Maha Syukur. Ma'ataituka wa kum minasyakirin. Apa yang kuberikan kepadamu wa kum minasyakirin, jadilah kamu anak orang yang syukur, hamba-hamba yang syukur, dan juga beserta para umatmu. Summa qada ila umuron lam yu'dan li an akhbarakum fawaratu ala wa ala ummati fi kulli khamsi sanah gitu. Masya Allah. Setelah itu bagaimana? Selanjutnya malaikat Jibril tersebut, wahai Jibril, pergilah ke surga. Aku akan perlihatkan apa yang dipersiapkan untukmu di surga. Sehingga dengan begitu kamu akan bertambah zuhud terhadap dunia dan bertambah cinta akhirat. Maka kami berangkat hingga sampai di surga. Jadi pada waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu selesai dari Sidratil Muntaha itu ditawari oleh malaikat Jibril. Muhammad, ayo kita rekreasi di surga. Lihat surga yuk. Lihat surga. Begitu lihat surga atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Taala tidak ada satu tempat pun yang terlewatkan
melainkan Jibril selalu mendampingiku dan menjelaskan kepadaku. Aku melihat gedung gedung yang indah dari mutiara, yakut dan zabarjud. Aku juga melihat pohon-pohon dari emas merah, serta aku melihat di dalam surga segala yang belum pernah terlihat mata, yang tidak terdengar telinga, dan yang tidak pula tergerak di hati manusia. Hadisnya itu malah ainun ro'at wala udunun sami'at wala hatara biqalbin basyar, itu hadisnya. Semuanya masih kosong, namun telah dipersiapkan. Yang bisa melihat hanyalah para kekasih Allah yang dikehendaki, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku menjadi tersanjung atas apa yang aku lihat. Aku berkata, untuk semacam ini maka beramallah orang-orang yang beramal. Fal ya'mal ayyuhal amilun, sini ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada juga pendapat golongan orang-orang Khawarij itu berpendapat bahwa surga itu belum diciptakannya, neraka pun juga belum diciptakannya katanya. Ada, ya, ada yang kaum Khawarij itu. Jadi mereka itu dia percaya adanya hal-hal semacam kayak gitu. Karena apa, umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum mati semuanya, maka surga dan neraka itu belum diciptakannya, ya. Tapi kalau logikanya, kalau kita itu membuat sesuatu atau mau mengingon sesuatu, mengingon ayam, kita beli ayamnya dulu atau kita beli kandangnya dulu? Logikanya apa? Kita beli kandangnya dulu, buat kandangnya dulu atau beli ayamnya dulu? Paling enggak kita itu buat kandangnya dulu gitu. Kalau kita itu sudah Allah Ta'ala sudah merencanakan sesuatu, membuat makhluknya, tentu Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan tempat-tempatnya. Seperti bumi sebagai perpijaan manusia atau makhluk yang ada di sini. Tentu bumi diciptakan terlebih dulu, baru makhluknya. Tempatnya dulu diadakan, baru penduduknya. Ya. Hutan dulu atau manusia yang menempati hutan itu? Jadi kampung, jadi kota. Ketapang itu ibadah di sini itu dulunya rawa. Manusianya dulu atau rawanya dulu yang di sini? Itu menurut logika kita ya. Nah, itu bantahan dari kaum-kaum Jabarut atau kaum-kaum Khawarij yang mengatakan surga dan neraka belum diciptakan terlebih dulu. Ya. Nah, jadi Allah Ta'ala itu sudah menciptakan dulu surga, tapi sana itu masih kosong. Masih kosong. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mi'rajkan tersebut, ditawari oleh malaikat Jibril, ayo Muhammad, kita itu keliling-keliling menghilangkan penat kita lah istilahnya. Kita keliling-keliling ke surga sana, melihat keajaiban, keindahan tersebut. Jadi malaikat Jibril itu selalu mengiringinya, ya, selalu mengiringinya. Apapun yang dilihatnya pasti diterangkan oleh malaikat Jibril secara mendetil di dalam surga tersebut. Jadi kalau benar-benar Isra Mi'raj itu diceritakan, kitabnya mungkin besar sekali. Ya, perjalanan sangat singkat tapi ceritanya itu luar biasa. Ya, dari Isra-nya saja itu luar biasa, apalagi Mi'rajnya. Gambaran kayak gini tuh, yang mana tidak bisa diceritakan oleh umat-umat yang awam tersebut. Pasti akan murtad, pasti akan tambah tidak berimannya karena tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Selanjutnya aku diperlihatkan pada neraka. Selepas kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu surga, terus akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan ke neraka. Ayo kita Muhammad masuk ke neraka. Kita bukan masuk ke neraka, tapi rekreasi di dalam neraka dulu. Ya, lihat. Loh, kok bisa sih? Apa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak gosong? Ya tentu tidak. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia pilihan. Apapun tidak akan bisa menyakitinya. Apalagi toh neraka. Ya. Apalagi hamba-hamba Allah Ta'ala yang makhluknya yang jahat-jahat tersebut. Ya,
tidak akan bisa nyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu masuk ke dalam neraka, diperlihatkannya neraka, reaksi terus, dan aku pun melihat belenggu-belenggu atau tempat penyiksaan tersebut dan rantai-rantai neraka, ya, belenggu-belenggu gergaji, tempat penyiksaan. Kalau kita itu melihat tempat penyiksaan orang yang berbuat anarkis, orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang berbuat kejahatan, itu ngeri sekali. Zamannya Fir'aun, zamannya dulu Romawi, zamannya orang-orang dulu, itu sadis sekali, tidak beri kemanusiaan sama sekali, benar. Kalau diceritakan itu luar biasa. Tidak ada beri kemanusiaan, benar-benar. Pokoknya manusia itu seperti anjing, seperti binatang yang tidak berharga sama sekali. Manusia itu, tempat penyiksaan itu. Jadi alat-alat itu. Jadi di sana diperlihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di neraka tempatnya ini tempat penyiksaan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ini. Belenggu-belenggunya, rantai-rantainya. Kemudian Jibril itu membawaku keluar dari langit. Setelah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh malaikat Jibril keluar dari langit. Kami melewati langit-langit. Dari langit ke langit, turun dari satu langit ke langit yang lainnya. Sehingga aku bertemu Nabi Musa. Nabi Musa itu langit ke berapa? Kelima. Ya. Ya, begitu Nabi Musa, terus Nabi Harun di situ, terus Nabi Idris, baru Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini kalau tidak diceritakannya. Kalau diceritakannya panjang sekali, ya. Begitu ketemu Nabi Musa tersebut, Musa bertanya, dulurku yang soleh istilahnya itu. Apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu dan kepada umatmu? Apa yang disuruh oleh Allah taala kepadamu dan kepada umatmu, Pak? Nabi Musa itu namanya agak Bani Israel itu. Ya enggak? Bani Israel itu kan istilah orang Jawa itu ngeyelan. Udah salah kadang-kadang ngeyelan tuh. Banyak bicaranya. Banyak protesnya. Contohnya apa? Nah, makanya surat Al-Baqarah itu kan mengungkapkan orang Bani Israel semuanya itu. Ya. Ngeyelan gitu, Pak. Gitu. Jadi dia tidak puas dengan satu kata-kata. Pasti mau penjelasan yang sangat mendetil itulah. Makanya Nabi Musa alaihissalam tersebut begitu ketemu Nabi Musa, dia ditanya oleh Nabi Musa, apa yang Allah Ta'ala itu berikan kepadamu, kefarduanmu kepada umatmu, gitu. Apa? Gitu. Aku menjawab, sholat 50 kali sehari semalam. 50 kali sehari semalam, bayangkan. Umat Nabi Musa alaihissalam beribadah 1 minggu sekali. Di hari apa itu? Hari Sabtu. Ya. Hari Sabtu perkumpulannya umat Nabi Musa alaihissalam tersebut pada hari Sabtu, ibadahnya pada hari Sabtu. Kalau umat Nabi Isa alaihissalam ibadahnya pada hari Minggu istilahnya, Pak, ya. Sebenarnya hari Ahad. Orang Islam hari Ahad. Ya. Orang Muslim hari Ahad, tidak boleh hari Minggu, dibilangkan, ya. Hari Ahad jika orang Muslim, ya. Terus umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perkumpulannya pada hari Jumat. Itu ada nabi-nabi itu perkumpulannya itu, ya. Dan juga Nabi Musa, umat Nabi Musa juga yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai qiradatal wal khanazirin, babi hutan dan anjing, dan kera tersebut. Itu umat Musa, Nabi Musa alaihissalam itu pernah dikutuk itu gara-gara penyembelihan sapi tersebut, gara-gara itu saking degilnya gitu lah. Jadi disitulah akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat 50 kali sehari semalam. Musa berkata, wah banyaknya. Terkejut dia, merasa dia itu pernah memimpin Bani Israel itu ibadah cuma sekali dalam 1 minggu, ini 50 kali. Terkejut dia, istilahnya keraya itu. Ya. Sesungguhnya kata Musa alaihissalam,
sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakan sholat 50 kali dalam waktu sehari semalam. Kata Musa alaihissalam, ya. Aku telah menguji coba, sudah berupaya kepada manusia dan memperbaiki kaum Bani Israel dengan sungguh-sungguh dan usaha keras. Oleh sebab itu, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Bani Israel itu tidak mempan. Ya, 50 kali. Kembali kepada Tuhanmu, mintalah keringanannya padanya. Minta ke sana. Maka aku pun kembali menghadap kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keringanan 10. Tinggal 40. Datang ke sana, turun lagi, ketemu lagi kepada Nabi Musa alaihissalam tersebut. Masya Allah. Aku pun kembali menghadap kepada Tuhan dan mendapatkan keringanan 10. Lalu aku turun dan bertemu kembali dengan Nabi Musa alaihissalam. Ia berkata sebagaimana yang dikatakannya padaku tadi. Lalu aku kembali menghadap kepada Allah Ta'ala dan mendapatkan keringanan 10 kali lagi. Aku turun dan bertemu lagi kepada Nabi Musa. Ia berkata lagi sebagaimana semula. Aku kembali lagi menghadap kepada Tuhanku. Lagi-lagi mendapatkan keringanan 10 kali, 10 kali, 10 kali. Ya, 10 kali tak mungkin. 10 kali. Kalau tidak ketemu Nabi Musa gimana ya? Apa yang ini? Sebagaimana aku menghadapnya kepada 10 kali, 10 kali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keringanan 10 kali lagi. Ini panjang, ini sampai di sini saja ya. Sampai di sini aja karena panjang waktunya ya. Beraktivitas. Teruskan ya. Ini buat penasaran nih ya. Ya. Tidak apa-apa kalau waktunya soalnya kita aktivitas kan tidak boleh kita terlalu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmatinya. Mudah-mudahan kita istiqomah mendengarkan cerita selanjutnya ya. Karena cerita itu kalau benar-benar diceritakan itu sangatlah panjang buat kita ya, sangatlah panjang. Jadi kita itu tidak elok kalau kita orang banyak beraktivitas. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bili jalalika wa adimi sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wali walidina al-masyana alaikhanina walima'alina jamil muslimina semat mu'minina wal mu'minat. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin adama innaka sami'ud du'a. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana fi umuri din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afiyah wa qina nas. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amratas man la yadfa'uka ghairuk. Allahumma kshifana minal bala'a wal waba wal qala wal fasya wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amratas man la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma habbin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wa fi subhanakallahumma tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tetap dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ceritanya. Waktunya ini pun sudah apa namanya? Banyak orang banyak aktivitas. Ya, so. No. Alaihi wasallam. Muhammad
Taqabbalallahu minkum.